Halo sahabat hijau, mungkin dari kita belum ada yang tahu apa itu tanaman hias. Tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam untuk tujuan dekoratif atau sebagai hiasan. Tanaman penghias bisa ditanam di taman sebagai pelengkap desain landscape. Tanaman hias ini bisa ditanam menggunakan pot yang dapat diletakkan di dalam rumah atau di luar rumah, untuk mempercantik ruang kita. Tanaman hias, identik dengan tanaman berbunga. Namun, bagian lain dari tanaman juga menentukan apakah sebuah tanaman termasuk kategori tumbuhan hias atau bukan. Sebab kesan keindahan suatu tanaman juga diperoleh dari daun, buah, batang, dan bahkan kulit kayu. Seperti tanaman yang satu ini, tanaman jenis keladi. Tanaman jenis keladi hias mempunyai keindahan yang terletak pada bentuk dan warna daunnya. Tulang daun keladi red star, berbentuk seperti bintang disertai warna merah cerah dan tangkai daun berwarna merah muda belang-belang hitam. Syngonium merupakan jenis tanaman yang cukup naik daun akhir-akhir ini. Maka tak heran bila banyak orang menanam syngonium di rumah. Jenis tanaman Syngonium pink robusta yang terkenal karena warnanya. Sesuai dengan namanya, jenis pink robusta memiliki daun berwarna hijau kemerahan menyerupai merah muda. Warnanya yang tidak umum membuat banyak orang cukup meminati tanaman yang satu ini. Ada dua macam tanaman hias yang umum digemari, jenis bunga dan jenis daun. Tanaman hias yang bisa diletakkan di dalam ruangan, biasanya memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Umumnya orang menggunakan pot. Namun, ada juga yang membuat taman yang berukuran kecil untuk mempercantik ruangan rumah kita. Tidak hanya membuat ruangan lebih cantik, tanaman hias di dalam ruangan juga bisa membantu membersihkan udara dari polutan. Contoh tanaman hias di dalam ruangan antara lain sebagai berikut. Tanaman berdaun merak atau Calathea makoyana, beringin putih atau tanaman jenis ficus, dan tanaman hias lainnya. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Calathea memiliki daun yang lebih berwarna belang-belang dengan batang yang lebih kaku. Daun Calathea berbentuk oval serta tumbuh secara horizontal dan terkadang melengkung ke bawah. Tanaman ini dapat membentuk rumpun dengan batang yang cukup panjang. Sebagai tanaman tropis, Calathea sangat sensitif terhadap suhu yang dingin. Namun, ketika tanaman ini terkena cahaya matahari langsung, maka daun Calathea akan menggulung dan memengaruhi kualitas bunganya. Oleh karena itu, lingkungan yang cenderung hangat dan lembab menjadi kondisi paling baik sebagai tempat tanaman ini untuk tumbuh. Salah satu yang paling menarik dari tanaman Calathea adalah daunnya yang bergerak setiap hari karena tekanan air pada ruas-ruas pangkal setiap daun. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Calathea memiliki daun yang lebih berwarna belang-belang dengan batang yang lebih kaku. Daun Calathea berbentuk oval serta tumbuh secara horizontal dan terkadang melengkung ke bawah. Tanaman ini dapat membentuk rumpun dengan batang yang cukup panjang. Sebagai tanaman tropis, Calathea sangat sensitif terhadap suhu yang dingin. Namun, ketika tanaman ini terkena cahaya matahari langsung, maka daun Calathea akan menggulung dan memengaruhi kualitas bunganya.
Oleh karena itu, lingkungan yang cenderung hangat dan lembab menjadi kondisi paling baik sebagai tempat tanaman ini untuk tumbuh. Salah satu yang paling menarik dari tanaman Calathea adalah daunnya yang bergerak setiap hari karena tekanan air pada ruas-ruas pangkal setiap daun. Dengan menanam tanaman membuat jiwa menjadi tenang, suasana hati juga bisa membaik, pikiran pun bisa menjadi lebih segar. Dengan menanam tanaman, kamu juga seperti diajar untuk menyelami kehidupan. Kamu belajar banyak hal tentang kehidupan. Bagaimana kamu menanam, merawat setiap saat, mencermati pertumbuhan tanaman yang kamu tanam, menanti dengan kesabaran dan berpengharapan, hingga akhirnya karya berkebunmu mulai menampakkan hasilnya, dengan bunga-bunga bermekaran atau berbuah menggiurkan. Tak peduli di mana kamu melakukan aktivitas itu. Berkebun bisa dilakukan di kebun yang luas atau hanya kebun dalam lahan kecil di depan atau belakang rumah. Hal itu dimungkinkan karena beraneka jenis-jenis tanaman yang bisa hidup dan tumbuh di dalam maupun luar ruangan. Semoga, dengan adanya video ini, kita lebih termotivasi, dan terus belajar untuk lebih mencintai tanaman kita. Terima kasih sudah menonton video ini, sahabat hijau juga boleh membagikan video ini, sebab berbagi itu adalah salah satu kebaikan. Dan bagi sahabat hijau, yang sudah like serta komen pada video ini, jangan lupa juga untuk subscribe agar sahabat hijau tidak ketinggalan video-video terbaru kami.